Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Hari ini, saya akan membawakan dua buah cerita yang berasal dari Cina. Dua wanita muda dengan tragedi yang berbeda. Satu wanita dibawa ke UGD dengan paku sepanjang 10 cm tertancap di kepalanya. Sementara wanita satunya lagi, dibuang ke dalam sumur yang dalam dan sempit. Keduanya berhasil selamat, tapi setelah insiden naas tersebut, mereka harus menjalani hidup yang sangat memprihatinkan. Langsung saja kita mulai ceritanya sekarang. Pada tanggal 14 Juni tahun 2009, seorang wanita muda dalam kondisi koma dilarikan ke salah satu rumah sakit di kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, Cina. Sebuah paku dengan papan kayu tertancap di sisi kiri kepalanya. Melalui CT scan, dokter memperkirakan bahwa paku tersebut panjangnya 10 cm, dan benda itu tembus hingga ke batang otak. Wanita yang terluka itu adalah Zhang Jinfeng, yang berusia 21 tahun, dan apa yang sebenarnya telah terjadi. Seperti yang kita ketahui, tengkorak kepala manusia sangatlah keras. Bagaimana mungkin sebuah paku sepanjang 10 cm bisa tembus dan tertancap utuh sedalam itu? Pria ini adalah suami Zhang Jinfeng, yang bernama Lu Lichun. Dia berkata bahwa saat dia bangun tidur, dia melihat Jinfeng sudah tergeletak di lantai dengan beberapa kulit semangka berserakan di sekitar kaki Jinfeng, dan ada papan kayu dengan paku yang tertancap di kepala istrinya. Dia yakin bahwa Jinfeng tergelincir karena menginjak kulit semangka dan jatuh. Dan malangnya, Jinfeng membentur papan kayu di dinding dan kepalanya tertancap paku di papan kayu tersebut. Lichun segera menelpon ambulans untuk membawa Jinfeng ke rumah sakit dan memberitahu mertuanya. Namun ketika orang tua Jinfeng tiba di rumah sakit dan melihat kondisi sang putri, mereka tidak percaya bahwa kejadian ini adalah sebuah ketidaksengajaan atau kecelakaan. Mereka benar-benar bingung, bagaimana mungkin Jinfeng jatuh terpleset dan membentur papan kayu dengan paku yang sepenuhnya menancap seperti itu. Akan tetapi, orang tua Jinfeng tidak terlalu memikirkan kecurigaan mereka dan memilih untuk fokus dengan kondisi Jinfeng. Mereka hanya bisa duduk cemas di depan pintu ruang operasi, menunggu dokter keluar membawa kabar baik. Setelah operasi selesai, dokter memberitahu orang tua Zhang bahwa putri mereka berhasil selamat dari bahaya, akan tetapi otaknya mengalami kerusakan parah, dan dokter memprediksi bahwa Jinfeng sangat sulit untuk pulih kembali. Dokter lalu menyarankan agar mereka melaporkan insiden ini ke polisi, karena menurut si dokter, setelah dia berhasil melepaskan papan kayu tersebut, dia menemukan dua buah lubang di kepala Jinfeng. Lubang yang pertama hanya menembus kulit kepala, sedangkan lubang yang kedua langsung menembus ke jaringan otak. Mendengar penjelasan ini, orang tua Zhang gemetar dan segera menghubungi polisi. Tak lama kemudian polisi pun datang dan memeriksa kondisi Jinfeng. Polisi langsung menyimpulkan bahwa seseorang memang berusaha untuk membunuh Jinfeng dengan memaku kepalanya. Upaya pertama gagal, dan pada percobaan yang kedua, paku berhasil ditancapkan. Itulah sebabnya ada dua lubang di kepala Jinfeng. Namun polisi belum bisa memastikan mengapa si pelaku memilih cara yang sangat aneh untuk membunuh korbannya, dan polisi belum bisa mendapatkan keterangan dari korban. Karena walaupun dia sudah sadar dari koma, Jinfeng ternyata kehilangan kemampuan motorik dan verbal. Dia tidak bisa bicara dan tidak ingat apa yang terjadi terhadapnya di malam itu. Dalam penyelidikan awal, polisi langsung mencurigai suami Jinfeng, karena hanya dia yang berada di rumah pada saat itu. Namun saat bertemu dengan Lichun, mereka mendapati bahwa pria itu kondisinya lumpuh dari pinggang ke bawah, hingga membuatnya bergantung pada kursi roda. Karena keterbatasan fisiknya, tampaknya mustahil bagi Lichun untuk melakukan serangan tersebut. Hidup Lichun sepenuhnya bergantung pada Jinfeng, karena hanya istrinya yang mengurusnya, jadi Lichun tidak akan mencelakai Jinfeng tanpa pertimbangan. Oleh karena itu, polisi mengesampingkan kemungkinan tersebut dan mencoret nama Lichun untuk sementara dari daftar nama potensi tersangka. Polisi kemudian beralih ke orang tua Zhang, bertanya apakah akhir-akhir ini ada kejanggalan dalam sikap dan keseharian putri mereka. Ibu Zhang yang masih diliputi kesedihan mendalam, menangis saat memberi kesaksian kepada polisi dan bercerita bahwa putrinya selalu mengalami kesialan sejak dia menikah. Baru-baru ini, sekitar 10 hari yang lalu, Jinfeng dan suaminya mengalami kecelakaan mobil hingga menyebabkan Jinfeng mengalami keguguran. Dan sekarang, Jinfeng berada di kondisi memprihatinkan akibat insiden yang aneh ini.
Polisi kemudian meminta Ibu Zhang untuk menceritakan lagi secara lebih detail tentang kecelakaan mobil itu. Ibu Zhang mengungkap bahwa 1 bulan setelah Jin Feng menikah, pengantin baru tersebut mau berkunjung ke rumah mereka, tetapi di tengah perjalanan, Jin Feng dan suaminya mengalami kecelakaan mobil. Dalam perjalanan itu, Li Chun yang mengemudikan mobil dan Jin Feng duduk di kursi penumpang depan. Pada saat berbelok, mobil mereka menabrak sebuah truk besar hingga Jin Feng terpental keluar dari mobil dan mengalami keguguran, namun tidak ada luka lain di tubuhnya. Sementara Li Chun suaminya mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah, dan hanya bisa bergerak dengan bantuan kursi roda. Setelah mendengar keterangan Ibu Zhang, polisi merasa bahwa kasus ini tampaknya lebih rumit dari yang mereka kira. Akan tetapi, pada hari berikutnya, sebuah petunjuk penting diterima oleh polisi, hingga mereka pun berhasil menemukan pelaku yang telah berusaha membunuh Zhang Jinfeng. Sehari setelah Jin Feng dirawat di rumah sakit, atau pada tanggal 15 Juni tahun 2009, seorang staf sebuah perusahaan asuransi menghubungi ayah Zhang dan menanyakan kondisi Zhang Jinfeng. Staf perusahaan itu memberitahu bahwa Jin Feng memiliki asuransi kematian akibat kecelakaan dengan total nilai manfaat sebesar 300.000 yuan. Ayah Zhang menyampaikan informasi ini kepada polisi, bahwa Jin Feng ternyata memiliki polis asuransi jiwa dengan nominal uang pertanggungan sebesar 300.000 yuan, atau sekitar 750 juta dalam rupiah. Ini adalah jenis asuransi dengan premi tahunan rendah yang memiliki nilai kompensasi tinggi. Asuransi jenis ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan risiko tinggi untuk melindungi para pekerja mereka. Contohnya adalah untuk para pekerja di proyek-proyek konstruksi. Polisi segera menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi perusahaan asuransi untuk mengambil berkas polis asuransi Zhang Jinfeng. Setelah mempelajari data di berkas polis, mereka menemukan fakta bahwa orang yang membeli polis itu adalah Lu Lichun, suami Jinfeng. Tak hanya sebagai pembayar premi, Li Chun juga mencantumkan namanya sebagai satu-satunya penerima manfaat atau ahli waris tunggal dalam polis tersebut. Sebagai info saja, di Cina, dalam jenis asuransi kecelakaan jiwa seperti ini, umumnya orang-orang secara otomatis akan memilih ahli waris yang sah secara hukum sebagai penerima manfaat, yaitu ahli waris terdekat seperti pasangan dan orang tua, di mana mereka akan berbagi kompensasi secara merata jika terjadi kecelakaan yang berakibat kematian terhadap pemegang polis. Namun Li Chun dengan sengaja mencantumkan dirinya sendiri sebagai satu-satunya penerima manfaat, yang artinya, jika Jin Feng meninggal dunia akibat kecelakaan, maka seluruh kompensasi sebesar 300.000 yuan akan jatuh ke tangannya sendiri. Mengingat kembali percakapan dengan Ibu Zhang, polisi mulai merangkai satu persatu peristiwa yang baru-baru ini terjadi pada Zhang Jinfeng. Lu Li Chun dan Zhang Jinfeng menikah pada pertengahan bulan April tahun 2009. Pada akhir bulan yang sama, Li Chun membeli polis asuransi atas nama istrinya. Polis asuransi tersebut aktif setelah 14 hari, atau pada pertengahan bulan Mei tahun 2009. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni tahun 2009, pasangan ini mengalami kecelakaan mobil. Dan tepat 10 hari setelahnya, atau pada tanggal 14 Juni tahun 2009, kepala Jin Feng tertancap paku dan hampir kehilangan nyawa. Dengan semua rentetan detail ini, polisi pun mulai mempertanyakan, apakah kecelakaan mobil pada awal bulan Juni yang lalu, sejatinya, adalah sebuah percobaan pembunuhan yang gagal. Polisi segera mencari petugas lalu lintas yang menangani insiden kecelakaan mobil tersebut untuk menggali informasi lebih lanjut. Dan didapatlah keterangan, bahwa mobil yang dikendarai Lu Li Chun saat itu memang menabrak sebuah truk. Namun yang menarik di sini, bagian sisi penumpang mengalami kerusakan parah, dan bagian sisi tempat duduk pengemudi dilaporkan tidak mengalami kerusakan sama sekali, di mana lampu depan masih utuh, dan satu-satunya kerusakan hanyalah kaca depan yang pecah. Berdasarkan kondisi mobil saat itu, seharusnya Zhang Jinfeng lah yang mengalami luka berat karena dia duduk di sisi penumpang. Namun lagi-lagi anehnya, walaupun dia terpental keluar dan mengalami keguguran, Jinfeng hanya menderita luka ringan. Sementara itu, Lu Li Chun di sisi pengemudi yang tidak menerima benturan secara langsung, justru mengalami kelumpuhan pada anggota tubuh bagian bawah. Dan sejak kecelakaan itu, Lu Li Chun harus menggunakan kursi roda. Setelah mengetahui fakta mencurigakan tersebut, polisi segera menghubungi Li Chun namun nomor HP-nya ternyata tidak aktif. Polisi kemudian mendatangi tempat tinggal pria itu yang ternyata kosong dan digembok dari luar. Kembali ke rumah sakit, Ibu Zhang Jinfeng memberitahu polisi bahwa kemarin, atau lebih tepatnya setelah Jinfeng keluar dari ruang operasi,
Lu Lichun pamitan pada mertuanya bahwa dia mau pergi ke Beijing, dengan alasan ingin menemui seorang spesialis yang dikabarkan mampu menyembuhkan kakinya. Bukankah tindakan Lu Lichun sangat tidak masuk akal, di mana istrinya sedang kritis dan saat itu belum sadar, dia malah pergi ke kota Beijing dan menempuh perjalanan sejauh 1.100 km. Semendesak itukah dia harus menemui spesialis yang dia sebutkan? Atau sejatinya, dia sedang melarikan diri karena sadar kalau polisi akan membongkar rencana liciknya? Polisi kota Suzhou bergerak cepat mencari keberadaan Lu Lichun, namun berdasarkan pemeriksaan data perjalanan bis, didapatilah bahwa Lichun ternyata tidak pergi ke Beijing, melainkan kembali ke kampung halamannya di kota Lianyungang, yang masih termasuk ke dalam provinsi Jiangsu. Polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan Lu Lichun di sebuah warnet di kota Lianyungang. Lu Lichun langsung diringkus dan dibawa kembali ke kota Suzhou. Namun saat memeriksa rekaman CCTV warnet, polisi mendapati temuan yang mengejutkan, di mana Lu Lichun terlihat menaiki tangga warnet menuju ke lantai 2, tentunya tanpa menggunakan kursi roda, alias menggunakan kedua kakinya yang tidak lumpuh sama sekali. Setelah dibawa kembali ke kota Suzhou, di ruang interogasi, Lu Lichun mengakui seluruh kejahatannya sebagai berikut. Pada hari itu, dia memberikan 2 butir pil tidur kepada Zhang Jinfeng. Lichun berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah obat anti-inflamasi. Setelah istrinya tertidur di bawah pengaruh obat tersebut, Lichun mengambil palu dan mencoba menancapkan paku ke kepala Jinfeng. Upaya pertamanya gagal, sehingga Lichun melakukannya lagi dan kali ini dengan tenaga yang lebih kuat. Setelah itu, dia menyeret tubuh Jinfeng ke balkon dan melemparkan beberapa kulit semangka ke lantai, untuk membuat kesan bahwa istrinya tergelincir. Dia bahkan menggosok sepatu Jinfeng dengan kulit semangka agar lebih meyakinkan bahwa istrinya jatuh akibat menginjak kulit semangka. Melihat kondisi Jinfeng yang kritis dan berasumsi bahwa istrinya akan segera tewas, Lu Lichun menelpon ambulans dan memulai sandiwaranya. Namun tak seperti yang dia harapkan, dokter berhasil menyelamatkan nyawa Zhang Jinfeng. Fakta berikutnya yang terungkap di ruang interogasi, alasan Lichun menikahi Jinfeng pada bulan April tahun 2009, sejatinya adalah demi mendapatkan kompensasi dari polis asuransi. Lichun kemudian mengaku bahwa kecelakaan mobil yang terjadi sebelumnya, juga merupakan bagian dari rencananya, namun insiden kecelakaan itu gagal menghilangkan nyawa istrinya. Lichun segera menyusun rencana kedua, di mana dia berpura-pura lumpuh agar dia tidak dicurigai saat nanti melancarkan serangan yang kedua. Berdasarkan pengakuan Lichun dan berdasarkan bukti yang berhasil dikumpulkan para detektif, sudah bisa dipastikan, Lu Lichun akan didakwa dengan pasal percobaan pembunuhan. Namun investigasi polisi ternyata tidak berakhir sampai di situ, karena dalam investigasi lanjutan, terungkap satu lagi fakta yang sangat mengejutkan. Setelah polisi memberitahu bahwa Lichun sudah mengakui kejahatannya dan sudah berada di tahanan polisi, Ibu Zhang Jinfeng sontak teringat akan peristiwa naas yang menimpa keluarga mereka 2 tahun yang lalu. Jadi menurut Ibu Zhang, pada tahun 2007, mereka baru saja kehilangan putra satu-satunya yang meninggal dengan cara tidak wajar, di mana putranya dinyatakan meninggal akibat kesetrum saat menggunakan rice cooker. Si putra ini bernama Zhang Chong, adik Zhang Jinfeng. Saat itu, Chong juga memiliki asuransi jiwa, dan perusahaan asuransi membayar uang manfaat pertanggungan sebesar 550.000 yuan, atau sekitar 1,3 miliar rupiah kepada keluarga Zhang. Menariknya di sini, asuransi itu mulai berlaku pada akhir bulan Agustus di tahun yang sama, sementara Chong meninggal pada tanggal 5 September tahun 2007, hanya beberapa hari setelah polis asuransinya aktif. Polisi yang mengetahui hal ini segera menelusuri berkas polis asuransi jiwa atas nama Zhang Chong 2 tahun lalu, yang ternyata, asuransi tersebut dibeli oleh Chong sendiri, dan orang yang menjadi agen asuransinya saat itu, tak lain tak bukan, adalah Lu Lichun. Setelah Chong meninggal, Lu Lichun berusaha mengklaim uang manfaat pertanggungan dengan mengatasnamakan orang tua Zhang Chong. Namun perusahaan asuransi bersikeras bahwa kompensasi hanya bisa diambil oleh ahli waris, sesuai yang tercantum di polis. Singkat cerita, orang tua Chong menerima uang asuransi tersebut. Namun ternyata yang mereka terima hanya sebesar 350.000 yuan, karena tanpa sepengetahuan pihak perusahaan asuransi, Lichun yang licik telah memanipulasi pasangan suami istri Zhang dengan berkata bahwa nilai kompensasi tersebut harus dipotong biaya administrasi dan biaya lain-lain sebesar 200.000 yuan.
Orang tua Zhang Chong percaya dengan penjelasan tersebut dan menyerahkan uang yang diminta Lu Lichun. Berdasarkan semua temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lu Lichun melakukan penipuan asuransi dengan cara membunuh orang-orang terdekatnya. Kembali ke ruang interogasi, polisi menanyai Lu Lichun terkait kematian Zhang Chong 2 tahun yang lalu. Lichun mengaku bahwa memang dia yang membunuh adik istrinya itu, dengan cara memodifikasi rice cooker hingga mengakibatkan Zhang Chong kesetrum dan tewas. Berikut adalah latar belakang kejadian yang sebenarnya berdasarkan keterangan Lu Lichun. Mundur ke tahun 2005, Lu Lichun yang saat itu berusia 20 tahun, merantau dari kampung halamannya ke kota Suzhou dan bekerja sebagai tukang listrik. Namun penghasilannya ternyata sangat minim hingga dia kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Saat merayakan pesta pergantian tahun 2005 ke tahun 2006, Lichun bertemu dan berkenalan dengan Zhang Jinfeng, dan dengan cepat, dua muda-mudi ini jatuh cinta hingga memutuskan untuk ngumpulin kebo bersama. Setahun kemudian, pada bulan Februari tahun 2007, adik laki-laki Jinfeng yang tak lain adalah Zhang Chong, datang ke kota Suzhou dan bermaksud untuk mencari kerja di kota tersebut. Namun karena dia tidak memiliki uang dan belum mendapatkan pekerjaan, Jinfeng mengajak Chong untuk tinggal di flatnya bersama sang kekasih. Awalnya, Lu Lichun bersikap ramah kepada Chong, namun lama-kelamaan, Lichun merasa kesal karena melihat tingkah adik kekasihnya yang hanya makan tidur dan berak setiap hari. Chong selalu berada di rumah, tapi tidak ada kontribusi apa-apa. Pada suatu hari, Zhang Chong berkata kepada Lichun bahwa dia ingin meminjam uang untuk membuka usaha kecil-kecilan di pasar. Tanpa ragu-ragu, Lichun meminjamkannya uang sebesar 3.000 yuan, atau sebesar 7.500.000 rupiah. Dengan uang pinjaman itu, Chong mulai membuka gerai kecil dan berjualan minuman ringan, yang ternyata usahanya cukup lancar dan menghasilkan uang yang banyak. Setelah memperhatikan usaha calon adik iparnya berkembang pesat, Lu Lichun mencoba untuk meminta kembali uang yang dipinjam Chong dulu. Namun sikap Chong sangat klasik seperti orang-orang yang berhutang pada umumnya. Hari ini dia berlagak amnesia. Hari berikutnya, dia malah ngegas dan nyolot. Intinya, Zhang Chong selalu menghindar untuk membayar hutangnya. Namun di saat yang sama, dia masih menumpang di flat Lichun dan Jinfeng, dan masih seperti dulu, tidak berkontribusi apa-apa, semisal membayar sewa maupun tagihan lainnya. Sikap menjengkelkan Chong, membuat Lichun kesal hingga mulai terbersit di hatinya untuk memberi Chong pelajaran. Pada awal bulan Agustus tahun 2007, Lu Lichun mulai bekerja sebagai agen asuransi. Di momen inilah, Lichun mendapat ide untuk membunuh Chong, sekaligus mengambil keuntungan dari kematian adik kekasihnya itu. Lichun terus-menerus membujuk Chong agar mau membeli polis asuransi darinya namun selalu gagal. Alhasil Lichun meminta agar Chong mau mengisi data saja. Lichun berkata bahwa nanti untuk premi tahun pertama dia yang bayar demi untuk menutup target. Chong merasa tidak ada salahnya dan dia tidak rugi apa-apa. Akhirnya dia mau menandatangani pembelian polis asuransi jiwa. Dan sesuai rencana Lichun, setelah polis atas nama Zhang Chong aktif, dia mulai merencanakan pembunuhan terhadap pemuda itu. Pada tanggal 4 September tahun 2007, hanya ada Lichun dan Chong di rumah. Saat Chong sedang berada di kamar mandi, Lichun memodifikasi rice cooker di rumah mereka secara diam-diam. Ketika Chong keluar dari kamar mandi dan bermaksud untuk mengambil nasi, dia tersengat aliran listrik hingga tewas seketika. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Lichun bermaksud ingin mengklaim uang pertanggungan dengan mengatasnamakan orang tua Chong sebagai ahli waris, namun pihak asuransi menolak klaimnya tersebut. Orang tua Chong selanjutnya menerima uang manfaat asuransi jiwa sebesar 550.000 yuan, tapi nilai tersebut dipotong oleh Lichun sebanyak 200.000 yuan, atau sekitar 500 juta rupiah. Di hari-hari berikutnya, Lu Lichun bisa menjalani hidup yang nyaman dengan uang itu, namun sekitar 1 tahun kemudian, uangnya pun habis. Lu Lichun memutar otaknya lagi supaya bisa mendapatkan uang mudah seperti yang dia lakukan kepada Zhang Chong, dan celakanya, dia mendapatkan ide untuk melakukan penipuan asuransi lagi, dengan mengorbankan kekasihnya, Zhang Jinfeng. Pada awal tahun 2009, Lichun melamar Jinfeng. Mereka lalu menikah pada bulan April, lalu pada tanggal 4 Juni tahun 2009, mereka mengalami kecelakaan yang disengaja oleh Lichun, tapi Jinfeng berhasil selamat. Lichun mengulangi aksinya lagi pada tanggal 14 Juni tahun 2009, dan Jinfeng lagi-lagi selamat,
Namun kali ini, dia mengalami kerusakan otak dan kehilangan fungsi-fungsi organ tubuhnya. Setelah berhasil mendapatkan pengakuan Lu Lichun, polisi sedikit mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan bukti langsung terkait kasus pembunuhan Zhang Chong. Karena kasus itu terjadi 2 tahun lalu, nyaris sudah tidak ada lagi barang bukti yang bisa dikumpulkan. Sementara itu, dari pihak Zhang Jinfeng korban kedua, walaupun wanita muda itu sudah sadar dan keluar dari kondisi kritisnya, Jinfeng tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan normal dan tidak bisa berbicara, jadi kondisinya itu membuat Jinfeng tidak layak untuk dihadirkan sebagai saksi. Pada tanggal 19 November tahun 2009, sidang kasus percobaan pembunuhan terhadap Zhang Jinfeng dan sidang pembunuhan terhadap Zhang Chong digelar di Pengadilan Rakyat Kota Suzhou dengan terdakwa tunggal, yaitu Lu Lichun. Walaupun sebelumnya dia sudah membuat pengakuan di ruang interogasi, sekonyong-konyong Lu Lichun menarik pengakuannya dan menantang jaksa serta polisi untuk membuktikan bahwa dia bersalah. Namun hakim mempertimbangkan bahwa kasus pembunuhan Zhang Chong dan kasus percobaan pembunuhan Zhang Jinfeng, keduanya saling terkait dan memiliki motif yang serupa. Selain itu, hakim juga menilai bahwa Lu Lichun membuat pengakuan di ruang interogasi dalam kondisi sadar tanpa intimidasi sama sekali, hingga pada akhirnya, pengadilan memutuskan Lu Lichun bersalah atas 1 dakwaan pembunuhan, dan 2 dakwaan percobaan pembunuhan dengan motif penipuan asuransi. Hakim selanjutnya menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Lu Lichun, tanpa adanya penangguhan. Sebulan kemudian, Lu Lichun dieksekusi. Keluarga Zhang akhirnya menerima keadilan atas meninggalnya Zhang Chong putra mereka. Akan tetapi, mereka masih memiliki tugas yang berat dan panjang di sisa hidup mereka, untuk merawat Zhang Jinfeng, yang mengalami cacat otak dan tubuh secara permanen. Dari kasus yang terjadi pada Zhang Jinfeng di kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, kita beralih ke kota Shanghai yang berada di tepi sungai Yangtze. Kira-kira beberapa hari setelah eksekusi Lu Lichun, publik kembali digemparkan dengan satu lagi kasus memprihatinkan yang menimpa seorang wanita cantik bernama Mei. Pada pagi hari di tanggal 20 Oktober tahun 2009, seorang pria sedang berjalan menuju tempat kerjanya, namun saat dia melewati sebuah lokasi konstruksi, dia mendengar suara lirih wanita yang meminta tolong. Pria ini mengikuti arah suara tersebut yang berakhir di sebuah sumur sempit. Saat melongo ke dalam, dia tidak melihat apapun karena sumur itu sangat sempit dan gelap, tapi suara wanita yang meminta tolong semakin terdengar jelas, dan pria ini yakin kalau suara itu berasal dari dalam sumur. Dia lalu menghubungi polisi, dan tak lama kemudian, tim evakuasi pun tiba, yang melibatkan beberapa personel polisi, para medis, serta personel pemadam kebakaran. Berdasarkan keterangan beberapa orang yang bekerja di lokasi konstruksi, sumur tersebut memiliki kedalaman 3 meter, dan hanya digunakan untuk keperluan pekerjaan konstruksi saja. Singkat cerita, tim evakuasi berhasil mengeluarkan wanita yang ada di dalam sumur, yang ternyata dia adalah seorang gadis muda, namun kondisinya terlihat sangat lemah dan memprihatinkan. Setelah berhasil dikeluarkan, gadis ini langsung jatuh pingsan, namun sebelumnya dia sempat menyebutkan deretan angka, yang ternyata itu adalah nomor telepon orang tuanya. Gadis itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sementara polisi langsung menghubungi nomor telepon yang disebutkan tadi. Setelah bertemu dengan orang tua gadis itu, barulah teridentifikasi bahwa korban bernama Mei, berusia 21 tahun dan berprofesi sebagai model. Orang tuanya berkata bahwa putri mereka tidak pulang sejak tadi malam dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Tapi mereka benar-benar tidak menyangka, Mei putri mereka malah ditemukan dalam kondisi tragis seperti ini. Pemeriksaan dokter di rumah sakit mengungkap hasil yang mengejutkan, di mana tulang pipi dan tulang hidung Mei, dalam kondisi hancur remuk, wajahnya mengalami kerusakan yang sangat parah hingga hampir tak bisa dikenali. Seluruh giginya tanggal, dan masih ada banyak lagi luka-luka lain di bagian kepalanya. Selain lebam dan memar di sekujur tubuhnya, dokter juga menemukan tanda-tanda kekerasan seksual di area kemaluannya. Meskipun kondisinya sangat lemah dan kritis, Mei beberapa kali sempat sadarkan diri dan memberikan keterangan yang terpotong-potong kepada dokter dan polisi. Berdasarkan penggalan-penggalan keterangan tersebut, dan berdasarkan keterangan beberapa orang teman Mei, polisi berusaha merangkai kronologi kejadian sebagai berikut. Pada malam hari di tanggal 19 Oktober tahun 2009, Mei diketahui pergi dengan teman-temannya menghabiskan waktu bersama. Mereka makan malam dan lanjut berpesta di tempat hiburan hingga lewat tengah malam.
Rekaman kamera CCTV yang terpasang di luar klub malam menunjukkan bahwa Mei dan teman-temannya keluar dari tempat itu pada jam 1.30 dini hari. Rekaman itu juga memperlihatkan kondisi Mei yang berjalan dengan tidak stabil, diduga akibat mabuk. Salah satu temannya menawarkan untuk mengantar gadis itu pulang, tapi Mei menolak dan memilih naik taksi sendirian. Polisi langsung bergerak cepat melacak keberadaan taksi yang ditumpangi oleh Mei pada malam itu, dan tak lama kemudian, mereka berhasil mengidentifikasi sopir taksi itu. Tapi pria ini mengaku bahwa dia tidak melakukan apa-apa terhadap penumpangnya di malam kejadian, karena dia menurunkan gadis itu di sebuah warnet. Polisi pun mendatangi warnet yang dimaksud. Karyawan warnet membenarkan bahwa seorang gadis dalam kondisi setengah mabuk pernah datang ke sana dan menggunakan internet selama 30 menit. Setelah itu dia pergi. Sayangnya warnet ini tidak dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV, jadi polisi tidak bisa memperkirakan kemana Mei pergi setelah keluar dari warnet tersebut. Ketiadaan petunjuk visual ini benar-benar menghambat investigasi polisi, yang tidak bisa menentukan kemana, dan dengan siapa Mei pergi di malam itu. Kembali ke rumah sakit, Mei yang menjalani perawatan intensif, akhirnya sadar sepenuhnya dan bisa memberikan keterangan yang jelas kepada polisi. Menurut Mei, dia ingat pada malam itu dia keluar dari warnet dan menyetop sebuah taksi lain, tapi karena kondisinya yang mabuk saat itu, Mei tidak bisa mengingat informasi terkait mobil dan sopir taksi yang membawanya. Mei lalu berkata kepada polisi, di tengah perjalanan, si sopir taksi sempat minta izin berhenti sebentar di depan minimarket untuk membeli sebotol air mineral. Polisi pun segera menelusuri rute perjalanan dari warnet ke lokasi sumur di mana Mei ditemukan, dan di sepanjang rute tersebut, ada 3 minimarket yang buka 24 jam. Satu persatu rekaman CCTV dari 3 minimarket itu dikumpulkan, hingga akhirnya, polisi berhasil menemukan seorang pria yang membeli sebotol air mineral di catatan waktu yang kurang lebih cocok dengan waktu kejadian. Saat polisi menunjukkan foto terduga pelaku, tanpa ragu-ragu, Mei langsung membenarkan, memang pria inilah si sopir taksi yang membawanya pada malam itu. Menurut pengakuan Mei, setelah membeli sebotol air, pria itu tidak langsung membawanya pulang sesuai tujuan, melainkan mengubah arah perjalanan dan membawanya ke area terpencil yang sepi. Di lokasi tersebut, si sopir taksi mulai melakukan pelecehan fisik, meraba-raba tubuh Mei, lalu menawarkan uang sebesar 100 yuan, atau sekitar 250.000 dalam kurs rupiah, agar Mei mau berhubungan badan dengannya. Merasa dilecehkan dan marah, Mei dengan tegas menolak dan menampar si pelaku. Tindakan itu membuat si sopir taksi tersinggung dan emosi. Dalam keadaan marah karena merasa dipermalukan, pelaku mencekik Mei dengan kedua tangannya, hingga Mei kehilangan kesadaran. Mei pingsan akibat dicekik, si pelaku pun mulai melecehkan dan memperkaosnya. Namun kekejian pria itu ternyata tak berhenti walaupun dia sudah menghancurkan kehormatan Mei. Setelah nafsunya terpuaskan, si sopir taksi ingin memastikan bahwa Mei tidak akan pernah melaporkan perbuatannya kepada siapapun. Dia lalu mencari benda keras di sekitar lokasi dan menemukan sebuah batu bata di pinggir jalan. Tanpa ragu-ragu, dia hantamkan batu bata tersebut ke wajah Mei berkali-kali, hingga membuat wajah gadis itu hancur. Mengira kalau korbannya sudah tewas, si sopir taksi menyeret tubuh Mei yang berlumuran darah, lalu membuangnya ke dalam sumur di lokasi konstruksi, berharap tubuh itu tidak akan ditemukan oleh siapapun, dan kasus ini tidak akan pernah terungkap. Setelah itu, dia melarikan diri dari lokasi kejadian. Meskipun Mei berhasil selamat dari peristiwa tragis yang nyaris merenggut nyawanya, luka yang dideritanya ternyata sangat serius. Wajahnya mengalami kerusakan permanen akibat hantaman brutal yang dialaminya malam itu. Sementara itu, polisi terus melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil melacak keberadaan si pelaku, yaitu seorang pria bernama Li Rong, yang ditangkap saat bersembunyi di sebuah bengkel mobil. Saat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, Li Rong menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan. Dalam kondisi tertekan, dia sempat membenturkan kepalanya ke dinding secara tiba-tiba. Aksi tak terkendalinya itu memaksa polisi untuk mengambil tindakan pengamanan. Mereka akhirnya memasangkan helm di kepala Li Rong guna mencegah upaya menyakiti diri sendiri selama proses pemeriksaan berlangsung. Meskipun pada awalnya, Li Rong bersikap tidak kooperatif selama pemeriksaan, namun akhirnya, dia tak mampu lagi mempertahankan untuk terus bungkam. Mei datang ke kantor polisi untuk melakukan identifikasi wajah pelaku secara tatap muka di balik ruangan kaca satu arah. Ketika melihat wajah Li Rong, ekspresi Mei langsung gemetar dan terguncang,
Rasa trauma atas kejadian pemerkosaan dan penganiayaan terhadap wajahnya membuat Mei hancur secara emosional. Lee Rong kemudian dibawa kembali ke ruang interogasi setelah dia berhasil diidentifikasi. Di bawah tekanan rasa bersalah, Lee Rong akhirnya membuat pengakuan. Di hadapan penyidik, Lee Rong mengakui seluruh perbuatannya, dan untuk pertama kalinya, pria ini benar-benar sadar seberapa besar penderitaan yang telah dia sebabkan kepada korban. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan akan menghadapi konsekuensi berat sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, Mei, meskipun mengalami luka fisik dan trauma yang luar biasa, gadis itu tetap menunjukkan ketegaran dan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Pada bulan Februari tahun 2010, pengadilan menetapkan Lee Rong bersalah atas dakwaan pemerkosaan dan penyerangan. Hakim lalu menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun terhadap Lee Rong. Kedua kasus ini, meski memiliki latar belakang dengan korban dan pelaku yang berbeda, namun keduanya sama-sama memprihatinkan. Kasus Zhang Jinfeng dan Mei bukan hanya menjadi duka bagi keluarga mereka, tetapi juga peringatan keras bagi masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan yang rentan menjadi korban aksi kejahatan. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.